Salam harmoni. Hai semua, perkenalkan nama saya Putu Diah Kirana Purnama Dewi dengan NIM 2529061002. Nah, pada mata kuliah Filsafat Pendidikan, kali ini kita akan membahas filsafat pendidikan sebagai studi teoritis dan studi praktis. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang studi teoritis dan studi praktis, alangkah baiknya kita mengingat kembali kaitan antara filsafat dan pendidikan. John Dewey mengatakan bahwa filsafat itu merupakan teori umum dari pendidikan atau landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Filsafat itu mengajukan berbagai pertanyaan dan mengkaji faktor-faktor realitas dan pengalaman yang terdapat di dalam lapangan. Oleh karena itu, seperti yang John Dewey tegaskan, bahwa filsafat boleh dikatakan sebagai induk dari ilmu pendidikan. Karena filsafat ini induk, makanya dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu filsafat umum dan filsafat khusus. Nah, pada filsafat khusus ini salah satu bagiannya adalah filsafat pendidikan. Maka dari itu, filsafat pendidikan tidaklah sama dengan teori pendidikan. Karena di sini teori pendidikan itu dijadikan sebagai pokok bahasan utama dari filsafat pendidikan. Teori dapat diubah atau diperbaiki sebagai akibat dari dalam penerapan praktik. Tetapi ini tidak berarti bahwa praktik itu telah mendahului teori. Nah, di balik semua praktik pendidikan terdapat suatu teori. Contoh, jika guru memberi kebebasan kepada siswa untuk melakukan sesuatu, pasti guru tersebut bertindak berdasarkan teori libertarian. Nah, bila pengajarannya didaktis dan otoritarian, hal ini mengikuti teori tentang bagaimana mencapai tujuan pendidikan yang terbaik. Bila pengajarannya ditunjukkan untuk menghasilkan pribadi yang utuh atau warga negara yang demokratis, atau mungkin warga negara yang berdedikasi, guru bertindak berdasarkan suatu teori. Jadi semua praktik yang dilakukan itu berdasarkan atas teori. Jadi antara teori dan praktik itu masih saling berkaitan. Nah, di sini filsafat pendidikan sebagai studi teoritis dan studi praktis memiliki perbedaannya juga. Nah, pada studi teoritis, ini fokusnya adalah membangun konsep dan nilai ideal pendidikan melalui aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, pada aspek ontologi, ini membahas tentang hakikat pendidikan, sedangkan pada epistemologi, ini membahas tentang bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut melalui pendidikan. Nah, yang ketiga, yaitu aksiologi, membahas tentang tujuan atau nilai yang didapat dari pendidikan. Contohnya, nah ini saya buat contoh, jika filsafat membahas apa hakikat menjadi pembelajar, jawabannya, mungkin ada beberapa jawaban nih yang bisa berupa, pembelajar adalah penerima pasif, itu menurut teori esensialisme. Atau, jika ada yang menerapkan teori konstruktivisme, pasti dia akan menjawab, pembelajar adalah pencipta aktif pengetahuannya sendiri, dia bisa membangun pengetahuannya sendiri. Nah, kalau ini adalah salah satu pandangan filosofis, bukan tindakan nyata di kelas, jadi ada berbagai macam teori. Maka dari itu namanya studi teoritis. Nah, dari teori-teori tersebut, penerapannya ini dikatakan sebagai studi praktis. Nah, studi praktis ini menerapkan konsep ideal yang tadi sudah dijelaskan di teoritis menjadi kurikulum, metode mengajar, dan juga kebijakan sekolah yang nyata. Jadi ini penerapannya. Contoh, jika sekolah menganut filsafat progresivisme, kurikulumnya akan menekankan proyek kolaboratif dan pengalaman nyata, bukan hafalan. Lagi, jika sekolah menganut filsafat konstruktivisme, kurikulumnya akan mendorong penggunaan metode dan aktivitas yang memungkinkan siswa
untuk membangun pengetahuannya sendiri, baik itu melalui pengalaman aktif ataupun refleksi. Nah, ini jika sekolah menerapkan filsafat perennialisme, ini tuh memposisikan guru sebagai otoritas. Sedangkan pada filsafat humanisme, ini memposisikan guru sebagai fasilitator di kelas. Sekarang mari kita bersama-sama menganalisis studi teoritis dan studi praktis pada sistem pendidikan di Indonesia. Kita mulai dulu dari studi teoritisnya. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ini menerapkan teori konstruktivisme dan humanisme. Mengapa saya katakan begitu? Karena di sini siswa dituntut untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri. Ini yang konstruktivisme ya. Jadi siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri, bukan sekedar menerima ceramah pasif dari guru. Karena di sini guru tidak lagi berperan sebagai sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator. Jadi fasilitator ini fungsinya untuk mendampingi siswa selama proses pembelajaran. Tapi ini bukan berarti guru itu baru masuk cuma ngasih tugas saja, bukan seperti itu. Tetap juga mendampingi, entah itu menjelaskan ataupun memberikan bimbingan selama pembelajaran. Nah, selain itu ada juga teori humanisme, jadi human, kemanusiaan. Nah, humanisme ini berfokus pada perkembangan utuh individu termasuk potensi, emosi, dan kebebasan mereka. Jadi dengan adanya teori humanisme ini, siswa dapat mencapai potensi terbaiknya atau yang biasa kita sebut dengan self-actualization. Nah, kenapa di sini harus ada teori humanisme? Karena dalam pembelajaran itu harus menekankan aspek emosional dan psikologis siswa, sehingga siswa itu merasa aman dan dihargai selama melakukan proses pembelajaran di sekolah. Nah, lalu pada studi praktisnya, muncullah kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Nah, deep learning ini pembelajaran mendalam dengan 3 prinsip, yaitu mindful, berkesadaran, meaningful, bermakna, dan joyful, menyenangkan. Jadi diharapkan dengan adanya kurikulum dan pendekatan ini, siswa menjadi aktif membangun pengetahuannya sendiri dan juga dapat mencapai potensi terbaik mereka sebagai siswa. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa studi teoritis memberikan arahan moral dan intelektual yang kritis berupa teori-teori. Sedangkan studi praktis ini mewujudkan arahan-arahan tersebut dalam bentuk nyata, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Nah, jika teori hanya sebatas angan-angan tanpa praktik, maka ia tidak akan relevan. Sebaliknya juga begitu, praktik tanpa landasan teori akan menjadi serangkaian tindakan tanpa tujuan yang jelas. Maka dari itu, antara studi teoritis dan studi praktis ini saling berhubungan.